Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudilla la wa may yuhdil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua, baik berupa nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, dan terlebih-lebih lagi yang namanya nikmat iman. Sehingga pada bulan suci Ramadan ini kita dapat melaksanakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita bagi seorang umat Islam, yakni berpuasa di bulan suci Ramadan. Salam serta salawat tak lupa pula kita kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus ke muka bumi ini sebagai rahmatan lil alamin, sebagai rahmat seluruh alam. Oleh karenanya itu, sebagai seorang umat yang mencintai Rasulnya, senantiasa kita membaca salawat ketika mendengar nama beliau. Karena salah satu amalan di mana Allah Subhanahu wa taala sendiri mengamalkannya adalah bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman-Nya yang berbunyi, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya senantiasa bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian dan berilah salam penghormatan baginya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini saya akan membawakan sebuah tema ceramah, yaitu 3 golongan yang senantiasa dihisab pada hari kiamat kelak. Siapakah hadirin yang mulia? Mereka bukanlah seorang pezina, mereka bukanlah orang-orang kafir, bahkan mereka bukanlah seseorang pejudi. Tetapi dalam sebuah hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 golongan yang akan pertama kali dihisab pada hari kiamat. Yang pertama adalah golongan para syuhada, golongan orang-orang yang senantiasa berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada hari itu mereka dipanggil. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menanyakan kepadanya, apa yang engkau lakukan atas segala nikmat yang kuberikan kepadamu? Maka golongan tersebut mengatakan, ya Allah, sesungguhnya aku melakukan nikmatmu, kekuatanku, keberanianmu hanya untuk membela agamamu ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh engkau dusta, engkau melakukan hal tersebut karena hanya ingin dikatakan sebagai seorang yang pemberani, seorang pahlawan. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikatnya untuk memasukkannya ke dalam neraka. Maka datanglah golongan yang kedua, yakni golongan penuntut ilmu dan para penghafal Al-Quran. Maka hal yang sama pun ditanyakan, apa yang engkau lakukan atas segala nikmat yang kuberikan kepadamu? Maka golongan tersebut menjawab, ya Allah, sesungguhnya aku telah melakukan segala kekuatanku, waktuku siang dan malam hanya untuk menuntut agamamu, menghafal Al-Quranmu dan membacanya. Maka Allah Subhanahu wa taala atas segala kehendaknya berfirman, sungguh engkau dusta, engkau telah melakukan hal tersebut karena hanya ingin dikatakan sebagai seorang yang alim, hanya sebagai seorang qari Al-Quran. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikatnya untuk menyeretnya ke dalam neraka. Maka datanglah golongan yang ketiga, yakni golongan orang-orang yang dermawan.
Allah Subhanahu wa ta'ala kembali menanyakan hal tersebut. Apa yang engkau lakukan atas nikmat yang aku berikan kepadamu? Maka orang tersebut mengatakan, ya Allah, sesungguhnya semasa hidupku aku pergunakan hartaku untuk senantiasa memberi makan fakir miskin, berinfak dan bersedekah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahui apa yang tidak diketahui makhluknya berfirman, sungguh engkau dusta, engkau telah melakukan hal tersebut karena hanya ingin dikatakan sebagai orang yang dermawan, orang yang baik hati. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala kembali memerintahkan para malaikatnya untuk senantiasa memasukkannya ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kesimpulan daripada hadis tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwasanya ketiga golongan tersebut semasa hidupnya di dunia mereka telah melakukan amalan-amalan kebaikan, amalan-amalan yang mulia, tetapi pada akhirnya mereka dicobloskan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa demikian? Karena di dalam hatinya terdapat satu penyakit yang namanya penyakit riya. Penyakit riya merupakan penyakit di mana seseorang membuat amalan kebaikan tetapi tidak mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, melainkan hanya mengharapkan pujian bagi seorang manusia. Maka untuk menghindari penyakit riya ini, ada 3 hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama, senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, menghindari penyakit yang namanya riya. Dan yang ketiga, menanamkan di dalam hati kita yang namanya ikhlas. Karena sesungguhnya suatu amalan itu dinilai dari niat seseorang. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, bahwa amalan itu tergantung pada niatnya. Kemudian untuk diterimanya suatu amalan, ada 2 syarat yang patut kita lakukan. Yang pertama, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang kedua sesuai dengan contoh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebanyak apapun amalan-amalan yang kita lakukan, tetapi kita melenceng daripada 2 syarat tersebut, maka itu merupakan suatu amalan yang sia-sia, bahkan dapat membuat kita menjadi kufur dan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah ceramah singkat yang sempat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi